Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan. Man kana yu'minu billah, siapa yang adalah dia beriman dengan Allah dan hari akhir, hari kiamat, falyaqul khairan, maka mengatalah yang baik, au liyasmut, atau diam, muttafaqun alaih. Hadis ittifaq Bukhari dan Muslim. Penjelasannya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, man kana yu'minu billahi, siapa dia beriman dengan Allah wal yaumil akhir, dan hari kiamat. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari kiamat, berarti kita orang yang beriman dengan Allah dan percaya dengan hari kiamat. Beda kalau orang beriman dengan Allah namun gak ada percaya dengan hari kiamat. Kenapa? Karena ada orang yang gak ada percaya dengan hari kiamat. Paham? Ada orang kada percaya dengan hari kiamat. Inya kita hidup di dunia ini rahmatai, macam-macam manusia punya keyakinan. Ada yang berkeyakinan ada punya Tuhan, ada yang berkeyakinan Tuhan kada ada. Ada orang yang berkeyakinan punya Tuhan tapi Tuhannya berbeda-beda. Paham? Ada orang yang kada punya keyakinan. Ada orang yang kada punya keyakinan adanya Tuhan, tapi lalu inya kada beragama ngaranna. Kada beragama sehingga inya kada menyembah Tuhan. Kelompok itu banyak rahmatai. Orang yang kayak itu orangnya bukan orang bodoh, malah orang pintar. Malah ada kejadian benai bakas orang Islam alim itu kada bertuhan lagi. Kelompok itu disebut ateis, tulisannya ateis. Ateis itu adalah orang-orang yang kada beragama, kada percaya dengan adanya Tuhan. Mereka hanya percaya dengan kemampuan akal. Mereka hanya percaya dengan kekuatan akal. Mereka percaya dengan kekuatan akal yang melahirkan teknologi, kekuatan akal yang melahirkan karya-karya yang dahsyat. Contoh, orang nuklir benar. Kau mencipta nuklir karena dia akalnya pintar. Orang mencipta HP, komputer itu siapa yang mencipta? Karena akal manusia. Nang ada kecanggihan zaman sekarang ini, itu adalah secara lahiriah disebut karya manusia, karya kecerdasan manusia. Sehingga orang sekarang ini dengan karya kecerdasan akalnya, apakah teknologi ataupun ekonomi dan sebagainya, mereka kadang-kadang hanya percaya dengan sains, hanya percaya dengan teknologi kemampuan, hingga kada percaya lagi. Walaupun kadang-kadang teknologi itu benar, tapi hasilnya benar dan itu kenyataan. Tapi jangan meniadakan Tuhan. Kayak sekarang
teknologi canggih benar. Teknologi canggih, manusia itu supaya apa bahasa orang sekarang ingin mengatasi berbagai macam penyakit yang diidap oleh manusia. Kalau penyakit itu sudah dari awal dideteksi, lalu tinggal mencari obatnya, itu dapat diketahui dengan tes DNA. Makanya salah satu salah satu manfaat tes DNA itu adalah untuk mengetahui penyakit. Umpama seseorang sudah rahmat di tes DNA, darahnya diambil, maka ketahuan rahmat ini penyakitnya ini itu ketahuan. Nah itu rata-rata penyakit turunan karena ini bawaan dari darah. Berarti abahnya penyakit ini, penyakit itu. Nah sehingga bisa dideteksi persiapan obatnya ini. Makanya di negara Cina itu rahmatnya. Di negara Cina itu adalah negara maju, teknologinya canggih. Cina itu canggih. Canggih itu dulu aja rumit benar mikirakan. Terdahulu Cina mikirakan HP-nya murah aja, tapi 3 kartu kawa kan juga pikirakan. TV kawa, radio kawa, kartunya 3, harganya murah-murahan. Ayo, kada rusak lah. Nang lain kada sanggup benar mikirakan. Cina sanggup. Nah, di Cina itu rakyatnya benar itu di tes DNA berarti banyak sudah nang di tes DNA oleh pemerintah supaya apa? Supaya mendeteksi lebih awal penyakitnya. Rahmatnya ketahuan tinggal mempersiapkan obat. Oh ternyata oleh hasil pemerintah meneliti hasil tes DNA rakyat, ternyata rakyatku banyak mengidap penyakit ini. Tinggal obatnya aja rahmatnya, tinggal persediaannya aja. Itu bagian salah satu manfaat DNA. Makanya ujar orang ini mana tes DNA ini ilmu nang nyata, ilmu pasti, ilmu nyata, sehingga dengan tes DNA itu dari Allah kawa mendeteksi ini turunan siapa itu kawa. Nah tinggal lika-likunya aja kita kada mengerti, hanya memahami kayak itu aja. Lalu orang kecanggihan teknologi, kepintaran, lalu kada bertuhan itu banyak. Orang itu disebut ateis. Ada juga orang bertuhan tapi kada percaya hari kiamat. Ada orang bertuhan tapi kada percaya hari kiamat. Siapa zaman bahari itu disumpuk kelompok dahriyun, kelompok dahri. Itu kelompok dahriyun. Dahri itu sebuah ajaran zaman dulu. Silakan ada kisahnya di dalam kitab Fathul Majid. Kelompok dahriyun itu mereka percaya adanya Tuhan tapi kada percaya dengan hari kiamat. Apabila orang kada percaya dengan hari kiamat, maka orang itu kada percaya dengan surga. Karena surga itu ada setelah kiamat. Apabila orang kada percaya dengan hari kiamat, makanya kada percaya dengan hari berbangkit, hari pembalasan. Makanya dikaitkan Nabi, siapa nang beriman dengan Allah dan hari kiamat. Kenapa disebut hari kiamat? Karena di hari kiamat ini adalah yaumul jaza, hari pembalasan, hari yang mana Allah membalas orang-orang yang berbuat baik dengan kebaikan. Allah membalas orang-orang yang berbuat jahat dengan kejahatannya. Kalau orang kada percaya dengan hari kiamatnya, ada percaya dibalas ini, makanya terserah aja.
Lalu oleh Rasulullah, siapa nang beriman dengan Allah dan beriman hari kiamat, artinya dia percaya di hari kiamat itu akan ada hari pembalasan, akan ada surga dan neraka. Falyaqul khairan, maka hendaklah berkata yang baik. Kenapa? Karena perkataan yang jelek, perkataan yang jahat itu menghasilkan dosa. Dosa itu menghasilkan siksa, begitu aja. Siksa itu andaknya di neraka. Falyaqul khairan, berkatalah yang baik kalau memang percaya dengan Allah, beriman dengan Allah, percaya hari ini pacang kiamat dan ada hari pembalasan, ada hari pertanggungjawaban, ada namanya surga dan neraka. Berkatalah yang baik. Jangan sampai perkataan ini dusta karena ada balasannya di hari kiamat. Jangan ada perkataan ini menghina orang lain karena ada balasannya di hari kiamat. Jangan ada perkataan ini mengadu domba orang lain yang disebut namimah. Karena apa? Karena di hari kiamat dibalas. Jangan ada ucapan ini memfitnah orang, karena memfitnah orang ini dosanya besar, lebih besar daripada membunuh. Di hari kiamat akan dibalas. Jangan ada ucapan kita ini nampak menipu orang dan sebagainya, karena kita akan bertanggung jawab dengan segala ucapan kita. Maka Nabi mengatakan, hal yuqabbu min nari jahannam illa hasaidu alsinatihim aw kama qala. Anggap ini rahmat. Manusia, tafsirnya begini, manusia di akhirat itu banyak masuk neraka jahanam itu karena hasil lidah. Kebanyakan manusia masuk neraka jahanam itu karena hasil lidah mereka. Itu. Bahkan kalau kita pahami rahmatai, bukan hanya kebinasaan di dunia akhirat, ternyata kehancuran di dunia kebanyakan dihasilkan karena lidah. Orang rumah tangga hancur banyak gara-gara lidah. Lidahnya kasar terhadap suami, lidahnya kasar kepada istri, lidahnya menjelekkan, menghinakan istri. Istrinya tidak sanggup karena lidah itu menusuk ke hati. Karena lidah itu oleh pepatah Arab, al-lisanu ahaddu minas sayf. Lidah itu lebih tajam daripada pedang. Kalau pedang itu hanya melukai kulit, kalau lidah itu melukai hati. Lalu ujar Imam Syauqi dari Mesir, yurjal bur'u li jarhi sikin wala yurjal bur'u li jarhi lisan. Kita rawat itu. Kalau pisau melukai kulit, masih ada obat betadin, artinya bisa sembuh. Tapi wala yurjal bur'u li jarhil lisan, kalau lidah yang melukai hati, kemana obat mau dicari? Paham? Iya, orang mau ucap sakitnya itu di sini. Orang rahmatai biar melimpah duit nih lalakian nyatakan, jangan menghina merendahkan bini-bini, jangan mentang-mentang tampan, jangan mentang-mentang sugih, jangan mentang-mentang kaya, lalu istrinya dihina, istrinya dijelikkan, istrinya kata-katanya selalu menusuk ke hati, kata-katanya selalu menyakitkan. Suatu saat istrinya akan pergi.
Paham dong? Karena orang hidup ini mencari nyaman. Nyamannya itu dua, nyaman butuh rakungan. Nang kedua nyaman pakaian, nang ketiga ya nyaman perasaan. Gitu kenalih ramteh. Ini bini-bini ngatakan lalakian lu kada banyak kada jori cari ujar orang. Siapapun rahmatnya butuh nyaman, lalakian pun butuh nyaman. Ujar lalakian yang penting aku ini dua nyaman, satu butuh rakungan, nyaman, yang kedua butuh haruan. Itu aja, pilihnya butuh rakungannya nyaman, butuh haruannya nyaman, lalakiannya nyaman namanya. Nah, yang ketiga iya perasaan berarti itu nyaman perasaan pulang. Sama aja bini-bini. Rahmatnya bini-bini itu butuhnya tiga jua. Nya bahasa orang ini rahmatnya butuh rakungan nyaman, ongkak nyaman. Itu udah paham juga. Iya tuh udah paham juga. Lalu ketiga perasaan nyaman, iya sudah. Duit biar banyak. Ika merahmatnya yang mengatakan nanya lalakian ketujuh, lalakian biar mentang-mentang bungas, mentang-mentang berduit apa, lalu bini dihinakan, disepelekan, diremehkan. Jangan begitu. Orang hidup ini mencari nyaman, bujur, tapi bukan hanya mencari nyaman liur. Inya liurnya harus nyaman, nang utama nyaman perasaan. Nah, orang banyak ada nyaman perasaan itu gara-gara apa? Baik. Iya gara-gara lidah, gara-gara ucapan. Bagian daripada ucapan itu adalah tulisan. Itu yang katakan kehancuran di dunia, kehancuran di akhirat, celaka di akhirat itu banyak dihasilkan oleh lidah. Makanya Nabi ujar Rasulullah, mun bujur beriman lawan Allah, beriman dengan hari kiamat, baik-baik berucap, berkatalah yang baik. Itu tuh jangan kasar, jangan menghina, jangan mencela, jangan memaki, jangan memfitnah, jangan mengadu asah dan sebagainya. Nah, maka nang banyak rahmatai dalam kehidupan ini kita mendengar ujar tapi bujur. Nang banyak masuk neraka itu bibinian. Nang banyak masuk neraka itu bibinian. Jaga soal. Hati-hati aja. Nang banyak itu bibinian. Kenapa? Karena memang jumlah bibinian banyak. Ya kan? Di dunia nang banyak di majelis taklim bibinian, nang banyak di karaoke bibinian juga, nang banyak di bibinian juga. Iyalah. Di surga nang banyak bibinian lagi. Pek. Di surga itu nang banyak bibinian ngalagian. Bibinian juga. Di neraka bibinian juga. Nah, kenapa bibinian banyak masuk neraka? Karena ini beruntung dua. Paham ya? Karena bini-bini itu beruntung dua, artinya bahwa urusan depan diri ini ya Allah, kada kahinakan. Gak ada kehinakan.
Nanti bini-bini itu biaya bilanya nih pandiran bini-bini bertiga aja orangnya kayak 10 mengguru bertiga aja tapi mengguru wah cocok jurang di binian muntung 2 tipang anju bae gamblang pangwean sewa bibinian nangka 7 mahina bibinian mohon maaf inilah yang ada bibinian nang ketujuh garunong siapa bibinian nang pemamayan siapa bibinian oh jadi bibinian tapi yang ada kami ada lahir bulan makian oh tiada bibinian oh jadi lakian ada banyak oh iya ya kalau bibinian mobil-mobil oh makian itu ada kami ada lahir bulan nikah iya bujur kami lahir dari lahir perempuan tapi menggada bujur lakian mau lah jual wah ini lakian tak menang dia masalahnya bukan kalah menang masalahnya lidah masalahnya lidah. Kenapa bini-bini itu banyak masuk neraka? Ya salah satunya itu tadi karena bini-bini beruntung 2. Artinya Pak bini-bini ini banyak kada bisa menjaga lidah. Salah satunya itu ketujuh. Ini kalau nama bagus ikam bikai jari bibinian dah hati dulu orangnya paliyakul khairan ya kalaunya bagus pandir apa adalah nah auyasmur atau bila kada bepandir nang baik diam barang makanya ujar Imam Nawawi hazal hadis sharihun ini hadis jelas annahu yang bagi Allah yutakallama illa iza kanal kalamu khairan sebaiknya jangan dipanggirkan kecuali ucapannya baik nang tadi pang itu baiklah marahnya udah deh siapa medan udah baik itu bujurlah nang pandir tadi bujurlah Rasulullah itu bisa bergaya tapi Nabi la yaqulu illa hak nang dipandir itu bujur lain marahnya salah lain marahnya salah lain Nabi itu bergaya gini mau namun Nabi kana sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yumazihu Nabi itu bisa bergaya namun Nabi wala yaqulu illal haq nang dipanggil itu lucu ini tapi bujur lain ngaramput nah ngaramput itu nang ranyau jadi yang bagi Allah yutakallama sebaiknya tidak diucap illa iza kanal kalamu khairan kecuali pandirannya itu baik. Nah, baik itu wahwal zahat maslahatuh yaitu sesuatu nang nampak maslahatnya ibarat guru Tuhan tuh di Quran doh kadang-kadang mencontohkan supaya paham guru kadang-kadang supaya paham mencontohkan sesuatu nang dianggap lanji padahal kada supaya paham maslahatnya tuh jelas. Wa mata syukka
fi zuhuril maslahat fala yutakallam wa mata syukka, dan apabila diragukan fi zuhuril maslahat, nampak maslahatnya ragu nih nang dipandir nih baik kada fala yutakallam, maka jangan dipandir. Fala yutakallamu, maka jangan dibicarakan. Habis. Kemudian wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ayyul muslimina afdalu ila akhirih wallahu a'lam bissawab. Gitu aja.